Shalom, Shalom. shalom, Shalom. mana suaranya shalom, Shalom. haleluya. Syukurlah kita Allah yang luar biasa, amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup kita, amin. Mari kita mau satukan hati kita doa, masuk dalam doa, haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Kami diberikan kekuatan, napas kehidupan, sukacita, biar kami siap untuk bersorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kedatangan-Mu. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Kalau kita berkata Yesus adalah Raja, maka kehidupan kita harus disiplin dalam mengiring Tuhan, disiplin dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup harus sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Maka di sanalah keberadaan Yesus yang adalah Raja akan memerintah dalam kehidupan kita. Sering kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya kita mau bergerak sendiri saja, mau hidup menurut kemauan diri sendiri. Itu berarti kita tidak berada dalam pemerintahan Allah. Kita tidak berada dalam penguasaan Allah. Kita berada di dalam Raja yang ada di dalam hati kita. Artinya kita menjadikan diri ini sebagai Raja, bukan Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kita. Israel, mereka menyembah berhala. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja. Tuhan maha cemburu. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan, memberikan bangsa Israel kepada bangsa Midian. Mereka dijajah oleh orang Midian 7 tahun lamanya. Mereka hidup menderita. Firman Allah katakan mereka hidup kemelaratan melanda kehidupan mereka. Mereka sengsara, mereka miskin, mereka susah karena tidak tertib dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan. Yang seharusnya mereka menyembah Allah, tetapi mereka menyembah dewa Baal. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah orang-orang yang dikatakan sebagai penguasa, dewa-dewa asing. Saudara, kehidupan orang yang percaya harus berfokus kepada Tuhan. Sebab pada saat dia tidak berfokus kepada Tuhan, ada kuasa, ada penguasa dunia ini yang akan merenggut kehidupannya, akan merusak kehidupannya. Sebab pencuri itu, pembinasa itu yaitu setan. Dia akan merusak kehidupan kita kalau kita tidak berada dalam pengawasan Sang Raja. Kalau kita tidak berada dalam pemerintahan Sang Raja, maka setan akan merusak kehidupan kita. Israel 7 tahun hidup sengsara karena mereka tidak mau hidup sesuai dengan perintah Allah. Allah memerintahkan supaya mereka jangan membuat patung sembahan. Allah memerintahkan supaya mereka jangan menyembah patung, tetapi mereka menyembah patung. Dan pada saat ini dunia sedang berada dalam penyembahan berhala. Mereka mengutamakan kesetiaannya kepada benda-benda, kesetiaannya kepada jabatan, kesetiaannya kepada uang, kesetiaannya kepada hobi. Padahal kesetiaan yang ada dalam diri kita harus menjadi bagian Allah yang kita sembah. Jadi ini dinamakan berhala pada saat seseorang berlaku setia kepada benda-benda duniawi. Mereka menyembah benda-benda duniawi. Mereka menyembah pikiran mereka. Itulah letak manusia dikatakan menyembah berhala. Pada saat manusia menyembah berhala, maka berhala akan menguasai kehidupannya. Yang saya katakan, pada saat manusia menyembah berhala, mata rohaninya dijadikan buta, telinganya dijadikan tuli untuk mendengar kebenaran firman Allah. Sehingga mereka hidup merasakan apa yang mereka mau. Mereka hidup merasakan apa yang setan mau. Sehingga mereka terus terjerumus dalam kehidupannya. Bukan bangkit untuk naik terus, tetapi mengalami kemerosotan. Dan akhirnya akan mengalami kehancuran. Sebab pembinasa itu memiliki keinginan supaya orang yang percaya pun
dijadikan orang-orang yang binasa. Dengan cara apa? Mempengaruhi mereka supaya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa jemaat di tempat ini supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Di sanalah Dia yang adalah Raja akan memerintah kehidupan saudara. Ketika saudara berada dalam pemerintahan seorang raja di atas raja, maka penguasa-penguasa lain tidak memiliki hak untuk menguasai kehidupan mereka. Pada saat saudara berada dalam pemerintahan raja di atas segala raja, tidak ada satu kuasa pun yang dibiarkan oleh raja itu untuk menjamah kehidupan mereka. Sebab Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Perhatikan cara hidup kita sehari-hari. Perhatikan iman yang kita miliki pada saat ini. Jangan sampai iman kita gugur. Jangan sampai iman kita menipis, berkurang dan hilang dalam kehidupan kita. Sebab kepada orang yang berimanlah Allah bekerja. Kepada orang yang beriman Allah nyatakan kuasanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Kita datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan. Lebih daripada mencari Tuhan, kita datang ke gereja supaya mengalami realita Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Pada saat bangsa Israel menderita 7 tahun lamanya, hidup di dalam kemelaratan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita harus mengalami kehidupan kemelaratan terlebih dahulu, baru kita berseru kepada Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam lembah kegelapan karena kehidupan yang tidak akurat, tidak disiplin di hadapan Tuhan. Hiduplah selalu akurat di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan saja bagian kita. Bagian Tuhan, Dia akan melakukannya untuk kita. Firman Tuhan kita akan baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian diteruskan pasal 8 ayat 28. Silakan sidang jemaat baca terlebih dahulu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Pasal 8 ayat 28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya
pada zaman Gideon. Ulangi lagi dengan suara yang keras. Haleluya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 16, di sana Allah berbicara kepada Gideon. Dan pada ayat yang ke-16 di sana dikatakan, aku menyertai engkau dan aku memberikan kemenangan kepadamu. Kemudian dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 28 di sana dikatakan, Midian dikalahkan. Saudara, kemenangan yang dialami oleh Gideon dan orang Israel pada saat itu, ada proses yang mereka kerjakan. Artinya Allah sudah memberikan kemenangan. Allah sudah berkata kepada Gideon, Gideon, aku akan memberi kemenangan kepada orang Israel. Tetapi kemenangan yang sudah ditetapkan oleh Allah harus diambil oleh Gideon. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, meraih kemenangan yang dari Tuhan. Artinya menarik sesuatu, menarik kemenangan ke arah diri sendiri. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Gideon harus meraih kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Gideon harus menggapai, menarik kemenangan yang dari Allah kepada dirinya sendiri dan kepada bangsa Israel. Pada saat Gideon menggapai kemenangan yang dari Allah, dia harus menarik kemenangan itu bagi dirinya sendiri dan bagi Allah. Jadi ada proses yang dikerjakan oleh Gideon, sekalipun Allah sudah menyediakan kemenangan bagi orang Israel. Orang Kristen pada saat ini dikatakan sebagai umat pemenang, ditentukan sebagai umat pemenang. Tetapi umat Kristen harus meraihnya itu, harus menggapai, menarik kemenangan yang disediakan oleh Allah bagi dirinya sendiri. Sehingga orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang kalah karena permasalahan hidup, tidak menjadi orang Kristen yang cengeng karena permasalahan hidup, tidak menjadi orang Kristen yang putus asa karena permasalahan hidup, tidak menjadi orang Kristen yang depresi karena permasalahan hidup, tidak menjadi orang Kristen yang stres karena permasalahan hidup. Sebab permasalahan hidup sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Maut telah ditelan oleh kemenangan, dan kemenangan itu ada di tangan kita. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 28. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikianlah orang Midian dan ditundukkan di hadapan orang Israel, dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Negeri itu tenteram selama 40 tahun pada zaman Gideon. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Gideon menggapai dan menarik kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ada proses yang harus Gideon lalui untuk meraih kemenangan itu, untuk membawa kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi Gideon dan Israel.
proses yang harus dia lalui. Yang pertama, Gideon memiliki iman yang bertumbuh. Segala perkara dapat diselesaikan menurut Alkitab jika kita percaya saja, maka permasalahan bisa diselesaikan. Banyak orang berkata permasalahan dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang ditawarkan oleh dunia, dengan pengetahuan, dengan pendidikan, dengan ilmu dan macam-macam. Tetapi sebagai orang yang percaya bahwa Tuhanlah sumber penyelesai masalah, harus kita mengarahkan diri kepada Tuhan dalam penyelesaian masalah. Orang percaya harus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kukalahkan karena aku mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Jangan kita terjebak oleh keinginan dunia, supaya pada saat kita menghadapi permasalahan, kita dibawa oleh dunia, kita menyelesaikan masalah dengan perkara-perkara dunia, dengan kepintaran-kepintaran dunia. Dunia mengajak kita pada saat kita ada masalah, pergi ke orang pintar. Di sana orang pintar akan memberitahu jalan, cara menyelesaikan masalah. Ketika kita sakit, dunia akan mengajak kita pergi ke dukun. Di sana dukun akan menyediakan air untuk kita minum supaya sembuh. Ketika mata pencarian kita mengalami kemerosotan, dunia mengatakan pergi ke dukun supaya engkau menjadi makmur, supaya usaha kamu diberkati Tuhan. Dunia menyesatkan kita kalau iman kita tidak bertumbuh. Kita akan dimakan oleh dunia ini. Kita akan hancur. Kita akan menjadi tidak berdaya. Dan kita bisa mengalami kebinasaan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin meraih kemenangan yang Tuhan sediakan, pastikan iman yang kita miliki terus bertumbuh dan bertumbuh. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-13, saya akan bacakan dalam edisi yang baru. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Di sini Gideon memiliki iman dari cerita nenek moyangnya. Dia percaya dia memiliki Allah yang hebat. Dia percaya memiliki Allah yang maha kuasa. Tetapi mengapa Israel menderita? Israel mengalami kemelaratan dalam kehidupannya. Gideon beriman namun tidak tahu penyebab mengapa terjadi kemelaratan. Mengapa Israel ditindas oleh Midian. Kita harus belajar sebagai orang beriman, ketika masalah datang harus tahu akar permasalahannya apa. Selesaikan akar permasalahannya. Ketika kita mengalami kekurangan dalam bidang keuangan, kita berpikir, saya harus pinjam uang ke sana dan ke sini supaya saya tidak mengalami kekurangan lagi. Pinjam uang bukan menyelesaikan masalah. Itu bukan akar masalah. Yang menjadi akar masalah, hidup di dalam keborosan. Hidup menggunakan uang dengan tidak bijaksana, sehingga kita mengalami kekurangan.
Jadi bijaksanalah dalam kehidupan ini. Tahu akan permasalahan mengapa ini terjadi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses pertama yang Gideon lakukan untuk meraih kemenangan dari Tuhan, yaitu iman yang bertumbuh. Ayat ke-13 menyatakan Gideon memiliki iman, tetapi dia masih bertanya-tanya, kenapa Israel dibiarkan oleh Tuhan? Kenapa Israel menderita? Mengapa Israel sengsara? Bukankah Israel mempunyai Allah yang hebat? Gideon memiliki iman karena dia mendengar cerita dari nenek moyangnya. Kemudian di dalam pasal 6 yang baru kita baca ayat 11 sampai dengan 16, di sana Tuhan berbicara sebanyak 3 kali kepada Gideon. Dan apa yang Gideon dengarkan dari Tuhan, inilah yang menumbuhkan iman. Rasul Paulus katakan, iman timbul dari pendengaran, mendengar akan firman Tuhan. Jadi dengan seringnya kita datang beribadah, dengan seringnya kita mendengar firman Tuhan, iman kita pasti akan mengalami pertumbuhan. Orang yang menamakan dirinya Kristen harus terus bertumbuh dan bertumbuh dalam imannya. Sebab permasalahan hidup di hari-hari yang akan datang bukan semakin menurun kualitasnya, tetapi semakin meningkat kualitasnya. Semakin banyak kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, kita akan mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan hidup. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, proses yang dilalui oleh Gideon, dia tidak membiarkan dirinya tercemar oleh penyembahan berhala. Orang Israel menyembah dewa Baal, menyembah batu, menyembah berhala, tetapi Gideon tidak menyembah kepada berhala. Bahkan di dalam ayat yang ke-25, di sana orang tua Gideon, di rumahnya ada mesbah dewa Baal, ada tiang berhala. Orang tua Gideon menyembah berhala, tetapi Gideon tidak menyembah berhala. Kehidupan yang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Kita hidup di dalam dunia, tapi jangan tercemar oleh keadaan-keadaan dunia ini. Kita berada di dalam dunia ini, tapi jangan dipengaruhi oleh dunia dan sekitarnya. Biarkan diri ini dipengaruhi oleh Tuhan, dipengaruhi oleh firman Tuhan, sehingga pada saat dunia tergoncang, kita tidak akan tergoncang, sebab berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab kita mempunyai akar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kanan kita, kita tidak akan rebah, sebab kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita tidak tercemar oleh dunia dan segala isinya. Kadang-kadang untuk bermasyarakat, kita mencemarkan kehidupan kita. Kita bergaul dengan komunitas-komunitas yang suka minum-minum. Kita bergaul dengan mereka, dan kita katakan supaya tidak kehilangan teman, supaya tidak kehilangan komunitas, saya pun harus minum-minum. Ini namanya orang Kristen yang tercemar di dalam kehidupannya. Untuk bergaul dengan penjudi, kita harus menjadi penjudi. Ini namanya kehidupan kekristenan yang tercemar.
untuk diterima oleh kaum-kaum yang suka membuat gosip-gosip. Supaya kita bisa berteman dengan mereka, kita harus masuk ke dalam kelompok itu, dan kita tuh harus menyebarkan gosip ke orang lain. Ini adalah kehidupan yang tercemar. Tuhan tidak menginginkan kita hidup tercemar karena pergaulan kita. Tuhan tidak menginginkan kita tercemar karena keberadaan orang lain. Biarlah kehidupan kita terus dan terus dan terus dikuasai oleh firman Tuhan. Nabi Nuh hidup di zaman manusia yang jahat pada saat itu. Tetapi dikatakan manusia yang jahat itu mempengaruhi Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Dia tidak tercemar. Dia tetap berpegang pada firman Allah. Pada saat Nabi Nuh membuat bahtera, orang-orang berkata, Nabi Nuh gila, masa membuat bahtera di atas pegunungan? Nabi Nuh tidak tercemar oleh perkataan orang. Jika orang lain berkata, kamu kurang mengikuti zaman, jawablah kepada mereka, ya, aku tidak ikut dengan engkau, tapi aku setia kepada Tuhan, penguasa zaman. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Musa, seorang Ibrani, ada di dalam kerajaan Firaun. Segala sesuatu yang dia butuhkan ada di sana. Tetapi dia berkata, aku tidak ingin seperti mereka. Aku harus mengikut Tuhan sekalipun aku mengalami kesengsaraan, sekalipun aku menderita. Ini adalah kehidupan yang tidak tercemar. Ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi cita-cita dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, ya Tuhan, selama aku hidup di dalam bumi ini, biarlah aku tidak tercemar oleh keinginan-keinginan dunia. Biarlah aku tetap bertahan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah aku tidak mengikuti arus mereka yang biasa. Kita harus berpegang pada iman yang kita miliki. Kita harus berpegang kepada cara-cara hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kita dipanggil bukan untuk mengikuti dunia ini. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sebab kamu dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Jika di hari-hari yang lalu kehidupan kita terombang-ambing, kehidupan kita sering tercemar oleh keadaan dunia ini, biar pada saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin hidup tidak tercemar apapun keadaan dunia, apapun nasihat dunia, apapun keadaanku, aku tidak ingin tercemar dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup tidak tercemar, kemenangan itu sedang mendekati kehidupan kita. Tidak ada kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, kalau kita hidup tercemar oleh dunia ini. Yang ketiga, untuk meraih kemenangan yang dari Tuhan, Gideon melakukan firman Tuhan. Gideon bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang dimiliki oleh Gideon dilanjutkan dengan perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati.
Gideon mendengar firman Tuhan. Gideon membawa dirinya untuk tidak tercemar, dan dia masuk dalam proses yang berikutnya dan berkata, saya harus melakukan firman Tuhan. Saya harus mengerjakan firman Tuhan. Yesus pun berkata, aku tidak melakukan kehendakku. Aku tidak melakukan apa-apa yang menurutku baik, tetapi aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku melakukan apa yang Tuhan lakukan. Inilah panggilan dalam kehidupan Kristen. Harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Harus melakukan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita. Tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Tidak cukup memenuhi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman itu harus dijaga. Cara menjaga firman, hidup di dalam kekudusan, tidak tercemar. Dan untuk itu harus dilanjutkan dengan melakukan firman Tuhan, supaya ketika kita meraih kemenangan, kemenangan itu dapat kita bawa, masukkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pasal 6 Allah berbicara, aku menyertai kamu, pergilah kalahkan orang Midian. Lalu Gideon berjalan. Gideon mengumpulkan orang-orang, dan tercatat di dalam Alkitab ada 32.000 orang yang berkumpul untuk berperang dengan orang-orang Midian. Orang Midian dikatakan seperti pasir di laut. Mereka bagaikan belalang yang demikian banyak jumlahnya. Gideon berpikir, aku harus mengumpulkan rakyat. Aku harus mengumpulkan para pahlawan sekian banyak untuk memperoleh kemenangan. Inilah juga yang seringkali ada dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Aku harus menjadi kuat terlebih dahulu supaya bisa mengalahkan mereka. Tetapi itu prinsip dunia. Prinsip Alkitab berbeda dengan apa yang dunia katakan. Kalau musuh berjumlah 10.000 orang, dunia mungkin berkata kita harus mengirim 100.000 orang untuk mengalahkan mereka. Gideon berpikir, aku harus membawa demikian banyak orang supaya bisa mengalahkan Midian. 32.000 orang berkumpul pada saat itu. Tetapi Allah berbicara, jangan seperti ini. Lalu berkurang, tinggal 10.000. Ketika 10.000 orang, Tuhan berkata, tidak sebanyak ini Gideon, tidak. Kemudian terakhir terkumpul 300 orang. Menurut pikiran dunia, menurut taktik perang, tidak mungkin 300 orang mengalahkan puluhan ribu. Tetapi Gideon bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Gideon bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Gideon bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bahwa dengan 300 orang, aku bisa mengalahkan mereka. Keinginan Tuhan dipercayai oleh Gideon. Perkataan Tuhan dipercayai oleh Gideon. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan sepenuh hati. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak merancangkan kemalaratan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancangkan kesengsaraan, kecelakaan dalam kehidupan kita. Dengan 300 orang, Tuhan berkata, majulah dengan mereka. Gideon maju dengan 300 orang. Dibagi 3 kelompok. Kelompok A 100 orang, kelompok B 100 orang, kelompok C 100 orang. Mereka adalah sekitar bangsa Midian, bangsa Amalek dan lain-lain, yang jumlahnya ratusan ribu orang. Pada saat Gideon berkata kepada 300 orang, kalau aku membunyikan sangkakala, semua harus membunyikan sangkakala. Gideon bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Gideon meniup sangkakala. Gideon meniup sangkakala, tanda peperangan dimulai. Gideon meniup sangkakala, tanda kemenangan akan segala dia raih, akan dia raih pada saat itu. Tetapi tahukah saudara, ketika mereka meniup sangkakala, mereka tetap berdiri di tempat. Tuhan yang berperang untuk orang Midian. Semua orang Midian saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi dengan 300 orang itu, Midian hanya berdiri saja di antara para musuh. Gideon dan teman-temannya meniup sangkakala. Tuhan yang berperang ganti mereka. Ratusan ribu saling membunuh satu dengan yang lain. Inilah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang bisa melakukan mujizat, bisa melakukan berkat besar. Bagi siapa? Mereka yang bertumbuh dalam iman, mereka yang tidak mencemari kehidupannya dengan dunia ini, mereka yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi bagian kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus percaya penuh bahwa realita Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang sanggup melakukan besar, berkara besar bagi kita. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi jadilah orang Kristen yang mengalami realita Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa terus sampai mengalami kesembuhan. Sebab firman Tuhan katakan, oleh pilihan-pilihannya kita dijadikan sembuh. Kita terus menghafal ayat ini, kita terus merenungkan firman Tuhan ini, kita terus menggambarkan ketika kesembuhan Tuhan kerjakan. Terjadilah apa yang kita lakukan itu. Gideon memiliki iman yang bertumbuh. Gideon tidak mencemari kehidupan pribadinya. Gideon bertindak dengan iman. Bersangkakala ditiup, malaikat Allah berperang dengan orang Midian. Orang Midian atau 1000 semuanya terbunuh. Gideon mengejar Raja Midian. 2 orang dibunuh. Ada 2 orang lagi yang melarikan diri, terus dikejar oleh Gideon, dan mereka pun dibunuh. Perhatikan, ketika Tuhan berfirman, dengar, imani firman itu, lakukan. Di sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengar firman Tuhan, imani firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan itu,
Di sanalah kemenangan yang Tuhan sediakan akan kita raih dan kita bawa. Kita katakan, hai jiwaku, inilah kemenangan yang daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.